mungkin perlu Anda pahami, ya. Mungkin tidak tepat-tepat amat, tapi saya persilahkan nanti kalau ada yang punya pandangan berbeda. Ya. Jadi apa yang dimaksud bioteknologi selama ini adalah semua kegiatan manusia untuk melakukan rekayasa makhluk hidup dan atau lingkungannya dengan memanfaatkan bahan biologi. Ini general sekali, ya. Jadi dari pagi saya berpikir, terus kemudian apa bedanya bioteknologi dengan rekayasa hayati misalnya? Ada yang bisa menjelaskan ke saya rekayasa hayati apa? Atau rekayasa pertanian atau rekayasa kehutanan. Ya, kenapa mereka tidak menyebut bioteknologi kehutanan atau bioteknologi hayati atau bioteknologi pertanian? Ya, jadi dari pagi apa bedanya gitu ya? Karena sebenarnya sama-sama melakukan rekayasa, tetapi teman-teman di kelompok teknik atau applied biology biasanya menggunakan kata rekayasa daripada menggunakan kata bioteknologi. Ya, jadi memang ada dua macam bioteknologi ini, ada yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Ya, jadi seolah-olah ini menjadi tradisional, menjadi tradisi, gitu ya. Jadi apa namanya? Misalnya membuat tempe, membuat tape, menanam singkong, menanam ubi, ya, apalagi itu semua adalah bioteknologi sebenarnya, ya, sebuah bioteknologi. Nah, tetapi mungkin karena orang sudah menerima pengetahuan tentang itu atau melakukan teknologi itu secara turun-temurun, ya, atau hanya dengan meniru orang lain melakukannya saja bisa, maka seolah-olah itu menjadi tradisi, menjadi konvensional, ya. Padahal tidak, membuat tempe itu nggak semua orang bisa. Ada yang bisa membuat tempe di antara kalian? Nah, ya, kalian bukan mahasiswa mikro, ya, jadi mungkin yang dari biologi masih bertanya-tanya gimana tempe bisa dibuat, ya. Sederhana, kedelai dikasih ragi, nanti dikasih rhizopus, ya, dikasih ragi yang isinya adalah jamur rhizopus, nanti rhizopusnya tumbuh dan jadi tempe. Isn't that as simple as that? Apakah sesederhana itu? Mungkin tidak, ya, mungkin tidak. Nah, saya punya pengalaman. Kebetulan saya sekolah di Australia, jadi di Australia tempe itu mahal sekali, ya. Satu lembar tempe dengan berat kurang lebih 150 gram, itu harganya sekitar $4, ya. Tentu saja sangat mahal dibandingkan, karena itu $4 itu sama dengan 1 kilogram daging sapi kualitas bagus, ya, tenderloin atau sirloin, ya, itu $4. Ya, nah apa namanya? Kalau dibandingkan dengan daging ayam itu harganya adalah 1,99 kilogram Maryland, ya, paha belakang itu. Jadi bisa dapat 2 kilogram daging ayam, ya. Sementara untuk beli tempe itu hanya dapat selembar dengan berat 150 gram, itu pun frozen, ya, dibekukan. Jadi cita rasanya tidak senikmat tempe yang Anda nikmati sehari-hari, yang begitu baru keluar dari apa namanya proses fermentasi, ya, proses pembuatan masih hangat dan kemudian dipotong-potong, kemudian apa namanya masukkan ke larutan bumbu yang berisi garam dan bawang dan ketumbar, begitu, kemudian digoreng, itu sudah langsung baunya harum, rasanya enak kan, begitu ya. Kalau Anda geprek dengan sambal dengan cabai dan bawang, lebih nikmat lagi. Anda bisa makan 2 piring hanya dengan lauk tempe. Ya, jadi di sini begitu tradisional, ya. Tetapi di Australia itu tidak begitu mudah karena tidak semua orang boleh membuat tempe. Ya, jadi karena ini adalah industri meskipun awalnya adalah industri rumahan, begitu. Nah, tetap sebagai industri dia harus memiliki izin ke pemerintah Australia, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk mendirikan perusahaan tempe atau pabrik tempe, industri tempe, ya, sehingga
tempe di seluruh Australia pada zaman saya kuliah di sana itu hanya disuplai dari Sydney, ya. Jadi pabriknya ada di Sydney, tempat lain tidak boleh ada. Jadi kalau toh kita ingin membuat usaha itu, kita harus minta izin ke Departemen Perindustrian, kemudian harus punya bangunan khusus untuk pabrik itu, tidak boleh campur aduk dengan rumah, ya. Jadi, nah, tetapi saking kangennya kita dengan tempe, saya berkali-kali mencoba pada musim panas seperti sekarang di Australia, itu tidak terlalu sulit. Karena di musim panas temperatur di sana antara 30 sampai 35 derajat rata-rata, ya kan. Karena saya di Melbourne itu kadang-kadang turun 19 derajat atau bahkan lebih rendah seperti di Bandung saja. Ya, tapi toh di Bandung bikin tempe tidak persoalan. Kenapa? Karena temperatur ruangan itu dengan 25-30 derajat itu tempe tumbuh, jamur tempe atau rhizopus tumbuh dengan baik, ya. Tapi di musim dingin, di mana temperaturnya turun menjadi sekitar 6-8 derajat di dalam ruangan, terpaksa kita harus pakai pemanas, ya. Meskipun sudah pakai pemanas, tentu saja kita sudah mendapatkan kesejukan cukup sekitar 20-22, tetapi jamur rhizopusnya tidak bisa tumbuh karena itu masih terlalu rendah bagi rhizopus, sehingga kami harus mencari bagian dari ruangan yang relatif lebih hangat, ya, sekitar 28-29 derajat, dan kita temukan itu terjadi di bagian belakang dari kulkas, ya. Jadi saya taruh di belakang kulkas, ya. Tetapi karena sudah waktunya terlalu lama, maka sebagian dari kedelainya membusuk, ya. Tidak semuanya menjadi tempe, ya. Sebagainya jadi tempe yang terlewat, tapi masih enak untuk dibikin sambal. Jadi kita tidak rugi, ya. Nah, tetapi cita rasa tempenya tentu saja tidak bisa seperti tempe di Indonesia, ya. Balik lagi, ya. Apalagi jenis kedelainya pada waktu itu di sana kedelainya adalah kedelai yang kita pakai sekarang ini, kedelai impor yang butirannya besar-besar, ya. Jadi cukup sulit, ya. Kenapa demikian? Karena di kampung saya diajarinya menggunakan kedelai yang lokal, ya, yang kedelai lokal di mana butirannya kurang lebih hanya setengah dari kedelai impor. Ya. Nah, tetapi sekarang dengan kedelai impor hampir seluruh Indonesia tempenya standar, tempe kedelai impor yang Anda rasakan ya nikmatnya sebegitu, ya, tanpa Anda bisa membandingkan dengan tempe dari kedelai lokal, mungkin Anda tidak tahu mana yang lebih enak, ya. Nah, itu persoalan tempe. Jadi di sini adalah tradisional, tapi di Australia itu bukan tradisional lagi. Ya, itu adalah sebuah industri yang meskipun dikerjakan secara tradisi seperti hanya di tropika, tapi dia memerlukan pendekatan teknologi yang lebih baik, ya. Nah, paten tempe ini ada di Jepang. Jadi kita mungkin ketinggalan, mungkin memang kita bodoh atau mungkin kita generous, terlalu baik, ya, sehingga orang lain mengambil hak atas kita dengan semena-mena. Tapi tidak apa-apa lah, itu kalau di Jepang orang mau bikin tempe harus bayar kepada pemilik paten, silahkan. Kalau di sini tetap saja semua orang boleh bikin tempe, bukan? Ya, Anda sebagai mahasiswa biologi, Anda sebagai mahasiswa rekayasa pertanian, mau bikin pabrik tempe sebesar apapun, tidak ada masalah, sepanjang Anda bisa memperoleh bahan bakunya, karena persoalannya adalah persoalan bahan baku sekarang ini, ya. Itu tempe, ya. Tape juga demikian, ya. Tape adalah makanan tradisional sebenarnya, ya. Sudah ada sejak zaman, tidak tahu zaman kapan di sini, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa minuman beralkohol itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi dulu, gitu ya. Dalam sejarahnya orang bisa mabuk dan sebagainya, berarti kan memang sudah minum alkohol dari zaman dulu, ya. Nah, tapi tujuan pembuatan tape bukan untuk menghasilkan alkohol asat, ya, tetapi biasanya sebagai makanan, ya, sebagai makanan di mana kalau dari singkong, ya, singkong itu difermentasi, ya, dengan yeast, ya, nanti yeast itu akan mengubah gula. Jadi ada 2 step di situ, karbohidrat yang ada di dalam singkong ataupun di dalam nasi ataupun di dalam ketan akan diubah menjadi gula dulu, dan gula kemudian akan diubah menjadi etanol, ya. Nah, bentuk antara ketika karbohidratnya mulai manis karena ada gulanya,
dan kemudian ada sedikit etanolnya, itu menjadi makanan yang sangat khas yang sangat disukai. Ya, kelihatannya juga sederhana, ya, cuma singkong direbus dan kemudian ditabur ragi, kemudian diperam, dan 2 hari kemudian dia menjadi tape yang siap dimakan, ya. Tetapi saya melihat paling tidak ada 2 macam, ya, ada 2 macam tape. Kalau Anda pergi ke dataran rendah, misalnya di Pantura, kemudian dataran-dataran rendah yang lain, singkong di dataran rendah kalau difermentasi maka dia akan karena produksi alkoholnya cukup banyak, maka akan mencair, tapenya cair, ya, tapenya relatif cair, relatif ada cairannya, begitu ya. Nah, sementara Anda yang tinggal di Bandung mungkin sangat sering menikmati bukan tape namanya, tapi peyem, ya. Meskipun itu mungkin bahasa yang berbeda dari tribe, dari suku yang berbeda, ya. Jadi suku Sunda mungkin menamakannya peyem, tapi ada kelebihannya, yaitu peyem di Bandung itu tidak banyak menghasilkan cairan, ya. Jadi bahkan kalau ditaruh di meja mungkin dia akan mengering, ya, akan mengering dengan cita rasa tapiokanya masih ada, karbohidratnya masih ada, rasa manisnya sudah muncul, dan rasa alkoholnya juga sudah muncul, ya. Jadi pada posisi ini menurut saya peyem Bandung itu menjadi makanan yang luar biasa, ya. Meskipun pengalaman kalau kita bawa dari sini ke Jogja misalnya, itu begitu turun sampai di Kroya ke sana itu sudah mulai mencair, ya. Jadi tampaknya temperatur lingkungan yang antara 19 sampai 28 derajat Celcius mungkin di Bandung, ya. Rata-rata adalah 22 derajat, mungkin sangat nyaman untuk ini, dan untuk pertumbuhan ragi tape dia tidak terlalu cepat, ya, tidak terlalu cepat sehingga tidak menghasilkan alkohol terlalu banyak, ya. Nah, menanam singkong, menanam ubi saya kira bukan rahasia lagi, ya. Batang singkong Anda potong-potong, Anda tancapkan, itu sudah bisa tumbuh, ya. Dan ubi juga demikian, ya. Kita menyebutnya secara tradisional adalah stek, tapi secara teknologi modern itu adalah klon sebenarnya, ya. Jadi kalau Anda mendengar kata klon, itu adalah bagian dari satu individu yang dipisahkan dari individu induknya, ya, dari individu utamanya, ya. Kemudian bagian ini bisa tumbuh menjadi individu baru yang serupa dengan induknya, ya. Jadi singkong itu secara turun-temurun, mungkin Anda mewarisi pengetahuan nanam singkong dari kakek Anda, dari buyut Anda, ya. Kalau saya kebetulan dari ayah saya dan dari pakde-pakde saya, karena saya tidak ketemu dengan kakek-kakek saya, ya. Nah, tapi hanya itu teknologinya, hanya itu ditancapkan dan kemudian dia nanti akan tumbuh menjadi tanaman singkong yang baru, juga menghasilkan, ya. Jadi tanaman ini sangat mudah sekali, tapi itu sebenarnya secara modern disebut sebagai klon, ya. Baik, nah, itu adalah bioteknologi yang sudah dianggap menjadi tradisi, dianggap sebagai konvensional, ya. Ya, meskipun tentu saja kalian sebagai mahasiswa perlu tahu itu, karena di zaman pandemi seperti sekarang mungkin lapangan kerja tidak tumbuh, ya. Orang harus kembali ke lapangan kerja tradisional untuk menghasilkan suatu produk dan untuk menghidupi rakyat negeri ini, ya. Jadi kalau kita semua berharap ada pekerjaan yang memerlukan intelektual tinggi, mungkin agak sekarang ini agak sulit, ya. Karena memang lapangan kerja dengan teknologi tinggi, lapangan kerja dengan skill tinggi mungkin mengalami reduksi karena ekonomi tidak tumbuh, ya. Bahkan industri-industri besar mungkin memindahkan pabrik-pabriknya dari Jawa Barat ke tempat lain, ya, sehingga banyak mengalami kehilangan. Nah, bagaimana teknologi modern? Ya, jadi apa yang membedakan? Jadi kalau yang tradisional tadi mungkin pengetahuan yang ditambahkan itu tidak banyak, ya. Bahkan mungkin Anda hanya cukup mengcopy saja dari orang lain tanpa tahu
apa yang terjadi di balik itu dan bisa. Ya, nah tetapi di bioteknologi modern itu tidak bisa karena rekayasa yang dilakukan memerlukan pengetahuan yang sangat canggih, ya, yang hanya dimiliki oleh para ilmuwan. Ya. Nah, oleh karena itu penambahan muatan pengetahuannya pada bioteknologi modern itu menjadi sangat cepat, menjadi sangat cepat. Ya, jadi kalau secara tradisional orang untuk mendapatkan hewan dengan kualitas bagus, dia harus melakukan hibridisasi, ya, mengawin silangkan begitu, baik hewan maupun tumbuhan dikawin silangkan, terus dipilihi gitu. Itu sudah dilakukan sejak zaman Mendel. Anda masih ingat Mendel itu tidak pernah belajar genetika, tapi dia belajar mengawinkan RCs, ya, menyilangkan RCs. Jadi itu sudah menjadi pekerjaan orang-orang di abad 18, ya, abad 18, abad 19. Gitu. Nah, jadi kalau Anda lahir di abad 20 dan masuk ke abad 21 baru mempelajari itu pun mungkin sudah ketinggalan 2 abad dibandingkan Mendel. Tapi tidak apa-apa, ya. Kenapa? Karena kemampuan menyilangkan tanaman itu tidak semua orang bisa dan tidak semua orang telaten melakukannya, ya. Nah, nanti dari biji-biji yang dihasilkan dari hasil persilangan itu kemudian dipilih, diseleksi, ditanam ulang, kemudian dipilih tanamannya yang sesuai dengan karakternya dengan yang kita inginkan, itulah yang akan dipelihara. Yang tidak sesuai, misalnya tumbuh lambat, kemudian produksinya rendah dan sebagainya, mungkin akan kita singkirkan. Ya, nah itu butuh waktu sangat panjang. Nah, tetapi demikian masih dilakukan hingga kini. Jadi kalau sekarang Anda bisa menikmati pepaya Kalina, ya, mungkin Anda di pasar mungkin orang bilang California, tapi sebenarnya nama aslinya adalah Kalina. Ya. Itu diproduksi atau ditemukan di IPB. Ya. Itu adalah salah satu hasil dari hibridisasi buah-buah pepaya yang ada selama ini, sehingga dihasilkan buah pepaya yang bisa Anda nikmati sebagai Kalina itu. Ya, dia buahnya tidak terlalu besar, kira-kira hanya 1 kilogram per buah. Ya, kemudian cita rasa manisnya bagus, ya, kira-kira 15 prik rasa manisnya, 12 sampai 15 prik. Kemudian kenapa yang ini lebih disukai? Karena dengan majunya zaman, ketika keluarga Indonesia ukurannya menjadi semakin kecil, ya, satu keluarga hanya terdiri dari bapak, ibu, dan 1 atau 2 orang anak, maka membeli pepaya dengan berat 5 kg itu sudah tidak worthy, tidak berharga lagi. Ya, karena tidak akan bisa dikonsumsi oleh keluarga dengan ukuran kecil. Oleh karena itu, saat sekarang, Anda lebih banyak menemukan buah-buahan yang ukurannya tidak terlalu besar, tetapi bisa dikonsumsi oleh satu keluarga ataupun oleh satu individu dan bisa dihabiskan. Ya. Pepaya Kalina untuk sendirian mungkin masih terlalu besar, ya, tetapi untuk satu keluarga mungkin pas. Ya, mangga yang dulu kecil-kecil diupayakan menjadi mangga yang bentuknya menjadi lebih besar, lebih manis dan seterusnya. Sekarang menjadi terasa kebesaran karena satu buah mangga kalau dikupas dimakan sendiri terlalu kenyang. Ya, untuk satu keluarga mungkin masih oke, tapi untuk satu individu itu masih terlalu besar. Nah, makanya orang cenderung kembali ke mangga yang ukurannya relatif lebih kecil, yang mangga kedong kincu misalnya, ya, atau mangga madu, itu yang ukurannya cukup untuk sendirian. Ya, kenapa? Karena sekarang orang lebih hidup mandiri, ya, tidak tergantung dengan keluarga. Kalau zaman saya dulu, karena bapak ibu saya anaknya 5, ya, kalau beli pepaya kecil begitu yang ukuran 1 kilogram, ya nggak cukup untuk bertujuh. Ya, kalau toh harus membedah pepaya, ya paling tidak pepaya Bangkok atau pepaya Thailand ataupun jingga yang ukurannya kurang lebih 5 kg per buah, ya. Nah, semangka mungkin Anda masih melihat banyak semangka dijajakan dengan berat kurang lebih 5 kg sampai 10 kg. Ya, semangka 10 kg sudah semakin sulit untuk masuk ke pasar karena tidak ada yang mampu menghabiskan semangka seukuran itu. Ya. Sementara ukuran keluarga semakin kecil begitu. Nah, saya tidak bisa bayangkan nanti di zaman Anda berkeluarga mungkin
punya 2 anak pun sudah terlalu besar rasanya mungkin ya. Jadi apa namanya, ke depan akan diperlukan buah-buahan yang relatif ukurannya pas dengan ukuran keluarga. Ya, untuk buah-buahan yang masih ukurannya relatif kecil-kecil seperti rambutan, seperti lengkeng itu mungkin masih oke, anggur itu masih oke. Apel ya, apel itu dari negeri barat memang sudah didesain apel yang bisa diekspor ke Indonesia itu adalah yang cukup untuk satu keluarga kecil. Ya, jadi tidak ada apel yang cukup untuk satu keluarga dengan 10 orang misalnya. Tidak ada, memang apel ukurannya secara umum adalah sekitar 100 gram ya, 100 sampai 200 gram. Ya, jadi bagi orang yang diet, yang tidak ingin makan besar, dia cukup makan satu buah apel untuk makan siang dan mungkin makan malamnya dia baru makan big meal, ya makan besar. Nah, untuk hewan persoalan ini belum terselesaikan dengan baik ya. Kita mungkin memiliki hewan-hewan yang memang ukurannya pas untuk keluarga kecil, ya atau bahkan untuk individu. Ya. Jadi kalau di Tatar Sunda ini, misalnya ikan emas, ya, ikan emas yang kita konsumsi itu beratnya kira-kira 100 sampai 200 gram per ekor, itu cukup untuk satu orang. Ya, agak kebesaran sedikit kalau 200 gram, tapi masih cukup untuk satu orang. Ya, jadi kalau keluarga dengan anggota satu keluarga dengan anggota keluarga 4 atau 5 orang, dia cukup untuk menggoreng 4-5 ekor ikan dan kemudian bisa kita nikmati itu. Nah, tapi cara menikmatinya memang berbeda. Kalau orang-orang di negeri barat, di negeri maju, dia tidak memakan ikan lengkap dari kepala sampai ekor, tetapi dia hanya memakan dagingnya saja yang dibuat filet atau dimasak dengan cara yang spesifik sehingga menghasilkan cita rasa yang bagus. Ya. Jadi struktur sosial masyarakat ini tampaknya tampaknya bersesuaian dengan kemajuan bioteknologi yang akan dihasilkan. Ya. Nah, balik lagi ke bioteknologi modern mungkin dengan rekayasa genetik misalnya Anda bisa menghasilkan suatu produk, orang bisa menghasilkan satu produk yang kualitasnya sekian puluh kali lipat lebih bagus dibandingkan varietas aslinya atau spesies aslinya. Ya mungkin nggak sampai spesies lah, varietas aslinya. Ya jadi kalau ingat saya waktu saya kuliah dulu ada babi transgenik yang kandungan atau kadar lemaknya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan babi yang dipelihara, babi yang dihasilkan secara tradisional ya. Tapi saya tidak tahu apakah itu masuk ke pasar atau tidak karena mungkin Indonesia tidak terlalu populer dengan pemasaran daging babi ya. Jadi tidak terlalu tertarik dengan itu. Nah, tetapi mungkin daging sapi, mungkin domba, kambing, ayam ya. Ayam yang sejauh saya tahu selama ini yang diimpor ke Indonesia adalah dari ayam hasil hibridisasi, meskipun itu sudah turun-temurun ya, sudah mungkin ratusan tahun sehingga yang kita pelihara atau yang kita beli, yang kita impor itu adalah ayam-ayam dengan kualitas tinggi, meskipun belum sampai sejauh yang saya tahu belum sampai ke taraf transgenik ya, sampai ke taraf transgenik. Tapi tidak tahu kalau belakangan ini sudah muncul ayam-ayam transgenik yang memiliki kualitas telur maupun kualitas daging jauh lebih baik dibandingkan dengan ayam pedaging dan ayam petelur yang sudah lama dipelihara ya. Jadi saya tidak bilang tradisional karena dia hasil hibridisasi yang cukup lama, tetapi pemeliharaannya juga menuntut rekayasa lingkungan. Nah, kalau lingkungan saya boleh berani katakan rekayasa ya. Jadi teman-teman di rekayasa pertanian mungkin harus berpikir bagaimana memelihara ayam, memelihara sapi, memelihara kambing, domba, terutama ayam dan sapi ya. Sedemikian rupa sehingga mereka bisa tumbuh dengan kecepatan yang sangat baik sehingga dan menghasilkan profit yang menguntungkan ya. Kalau tidak nanti balik lagi pemeliharaannya secara tradisional Anda sulit untuk mendapatkan profit
Ya, jadi kaitannya dengan profit tentu saja. Ya, level-levelnya kita bisa lihat misalnya ada di level biokimia, misalnya rekayasa enzim. Ya, jadi perusahaan pulp, ya, perusahaan bahan kertas itu memerlukan enzim tertentu dalam jumlah yang sangat besar, ya, yang tentu saja sangat sulit dihasilkan oleh hewan ataupun tumbuhan. Mungkin mikroba lebih berperan di menghasilkan enzim itu untuk mengurai selulosa yang ada pada pulp, ya, menjadi selulosa yang lebih halus dan kemudian bisa dijadikan kertas dengan kualitas yang bagus. Ya, jadi di level biokimia. Kemudian ada yang menggunakan mikroba tentu saja untuk fermentasi. Tadi sudah saya kasih contoh tape misalnya. Ya. Jadi pikirnya jangan tape yang atau peyem yang dijual sekilo 8.000 itu ya. Ya, karena perusahaan alkohol itu bisa menghasilkan etanol dalam jumlah yang sangat besar dan itu bisa dimanfaatkan sebagai suplemen bahan bakar, ya, jadi bahan bakar suplemen, ya, karena kita masih bergantung kepada bahan bakar fosil, ya, tetapi alkohol bisa saja dimanfaatkan sebagai pengganti, hanya karena produksinya tidak bisa menutupi produksi minyak bumi, mungkin masih kalah populer, ya, ataupun biayanya masih lebih mahal mungkin dibandingkan produksi minyak bumi. Ya. Kemudian misalnya ada mikroba yang digunakan untuk melakukan solubilisasi. Ya, jadi batu bara adalah bahan bakar fosil yang sangat melimpah di Indonesia. Nah, tetapi dia sulit untuk dimobilisasi, ya, karena wujudnya padat sehingga relatif berat dan kemudian bentuknya tidak fleksibel. Ya, jadi tidak mungkin kan Anda membawa mobil yang berbahan bakar batu bara seperti zaman dulu kereta api, begitu ya. Kereta api itu kenapa disebut kereta api? Karena memang lokomotifnya itu menggunakan api sebagai pemanas, ya, pemanas, dan untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap air, dan uap tenaga dari uap air itulah yang digunakan untuk menggerakkan turbin, ya, menggerakkan roda sehingga kendaraan itu bisa bergerak, ya, baik kereta api, mobil di jalan maupun yang saya ingat di kampung saya dulu waktu saya kecil adalah stone walls, ya, penumbuk jalan itu, ya, penumbuk jalannya dulu juga menggunakan kayu bakar, ya. Jadi kalau dia harus menumbuk jalan nanti jam 11, maka dari jam 8 pagi dia sudah menghidupkan perapiannya, ya, karena untuk menghasilkan tenaga yang besar itu memerlukan uap yang sangat banyak, ya. Jadi, dan nanti jam 11 dia baru bisa bergerak kendaraannya, ya. Nah, jadi nah, ada sebuah ide, ya, sudah menghasilkan S3, saya ingat saya dengan Bu Pinkan sebagai promotor, Prof Pinkan, ya, ada seorang mahasiswa dari Batan, ya, yang mencoba melakukan solubilisasi batu bara menjadi batu bara cair, ya. Kita tidak bisa, ingat saya, tidak bisa dikatakan sebagai minyak, tetapi batu baranya dalam bentuk cair sehingga lebih mudah dimobilisasi, lebih mudah dipindahkan dan lebih mudah digunakan, ya. Nah, tapi saya tidak tahu sekarang sampai di mana kemajuannya. Kelihatannya juga tidak terlalu banyak, meskipun bisa batu baranya bisa ada yang larut menjadi larutan, ya, tapi produksinya memang tidak setinggi yang kita harapkan. Artinya masih perlu penelitian lebih jauh, ya. Kemudian mikroba juga banyak digunakan untuk menghasilkan biomasa maupun seperti etanol tadi sudah ini. Jadi jangan berpikir etanol fermentasi hanya untuk bikin peyem yang dijual sekilo 28 atau maksimum 12.000 rupiah begitu. Anda berpikir bahwa kita bisa menghasilkan
etanol dalam jumlah besar yang bisa dimanfaatkan untuk banyak kepentingan ya. Sekarang ini saya kira banyak orang begitu akrab dengan etanol sebagai sanitizer ya, meskipun mungkin kebutuhannya tidak besar, satu orang mungkin nggak lebih dari 100 atau 200 ml per bulan, tapi untuk jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta sebenarnya potensi pasarnya luar biasa besar ya. Nah, dulu tidak terlalu dilirik karena orang tidak menggunakan hand sanitizer di mana-mana, tapi ketika pandemi terjadi maka produksi hand sanitizer saya kira tumbuh dengan pesatnya, dan ya mereka-mereka yang bisa memanfaatkan itu yang mendapatkan keuntungan tentu saja ya. Kemudian tumbuhan ini terutama untuk menghasilkan pangan ya, untuk menghasilkan biomasa dalam bentuk pangan maupun dalam bentuk sandang ya. Kemudian bahan obat-obatan ya, baik obat tradisional maupun obat modern, ini banyak yang berasal dari bahan aktif tumbuh-tumbuhan ya. Jadi terakhir kemarin ada tetangga yang karena lewat berita lewat WA, ada dokter dari Jawa Tengah yang memberikan pendapat bahwa penggunaan sambiloto ya, tanaman sambiloto untuk anti COVID tampaknya efektif ya, sehingga sekarang ini orang ramai-ramai bertanya, Pak Sony punya koleksi tanaman sambiloto tidak? Saya bilang ada, bukan koleksi karena sudah saya tanam liarkan, saya bilang gitu. Dulu memang saya pernah menanam, saya minta kepada Pak Juandi untuk disediakan, tapi kemudian saya nggak bisa lagi ngerawat karena jumlahnya menjadi sangat banyak ya, dan seperti tumbuh liar, sehingga yang bisa panen ya silahkan ngambil, saya bilang gitu. Nah sekarang ini di lingkungan rumah saya masih ada beberapa tanaman, tapi ya tumbuh liar sebenarnya. Ya, kemudian ada meniran, ada protowali, kemudian ada empon-empon ya, bangsa kencur, temulawak, kunyit, semuanya itu bukan hanya untuk bumbu masakan, tetapi sebenarnya adalah untuk bahan obat-obatan yang secara tradisional mungkin diramu menjadi jamu, ya, jadi jamu. Nah, tetapi bahan aktif dari tanaman-tanaman itu bisa diisolasi dan kemudian bisa digunakan sebagai obat modern. Artinya dengan takaran yang lebih presisi. Kalau jamu itu masih ekstrak kasar, tapi Anda bisa menggunakannya ekstrak betul-betul ekstrak halus, ekstrak yang dimurnikan begitu dan digunakan sebagai bahan obat. Ya. Nah, pada hewan untuk menghasilkan pangan tentu saja ya, protein hewani dalam jumlah tinggi atau kecepatan tinggi. Jadi kalau sekali lagi ada teman dari perikanan yang bilang, saya iri Pak Sony sama teman-teman dari peternakan itu. Kenapa? Karena teman-teman peternakan itu sudah bisa menggunakan ayam ya, untuk menghasilkan biomasa sebesar 1,5 sampai 2 kg dalam waktu 45 hari. Ya, jadi ayam potong itu dalam waktu 45 hari Anda bisa menumbuhkan dari sekitar 65 gram atau 100 gram ya, DOC menjadi satu ekor ayam yang dengan berat 1,5 sampai 2 kg. Luar biasa cepat itu pertumbuhannya karena hanya dengan waktu 1,5 bulan. Ya. Nah, hingga saat ini belum ada ternak yang lain yang bisa menandingi itu, meskipun mungkin sapi pada titik tertentu bisa ya. Jadi sapi yang dibeli, sapi bakalan yang didatangkan dari Australia itu dipelihara dalam waktu 90 sampai 150 hari untuk mendapatkan penambahan berat 150 kg. Ya, jadi diharapkan rata-rata pertambahan berat badannya adalah 1 kg per hari. Nah, karena teman-teman peternak sapi potong ini bukan dari bioteknologi, mereka dari rekayasa, ya, dari peternakan ataupun dari kedokteran hewan, maka yang mereka lakukan adalah melakukan rekayasa terhadap makanan atau terhadap pakan dari sapi tersebut, sehingga dalam waktu antara 90 hari sampai 150 hari
anak sapi atau sapi mudanya bisa tumbuh diharapkan 150 kg dalam waktu 3-5 bulan. Ya. Nah, tentu saja sebuah pekerjaan berat, ya, sebuah tugas berat, tetapi secara rekayasa ternyata bisa dilakukan. Dari hewan juga bisa diperoleh bahan sandang seperti jaket, sepatu, ikat pinggang, dompet, ya, dan bahan-bahan lain, tas dan lain-lain dari kulit hewan. Ya. Kemudian juga ada bahan untuk kesehatan, ya, bahan untuk kesehatan. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu contohnya, tapi saya kira banyak sekali bioproduk berbasis hewan yang bisa menopang kesehatan, ya, terutama protein hewani yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, bioteknologi berbasis mikroba, contohnya adalah fermentasi, pembuatan tape, alkohol, cuka. Cuka, ya, cuka bisa, ya. Bikin cuka udah tahu? Halo? Belum tahu. Belum tahu? Waduh. Secara tradisional bikin cuka itu dari air kelapa. Ya. Air kelapa Anda wadahin di sebuah bejana, kemudian biarkan saja di udara terbuka, dalam 3 hari nanti akan jadi asam. Dan itu adalah cuka. Ya. Sederhana kan? Kenapa? Karena di lingkungan situ akan ada bakteri asam cuka, ya. Bakteri yang akan mengubah alkohol dari air kelapa itu mengandung alkohol, atau gula di dalam air kelapa itu bisa difermentasi menjadi alkohol oleh yeast yang ada di lingkungan. Kemudian bakteri asam cuka nanti akan mengubah alkohol itu menjadi asam cuka. Ya, nah, kenapa digunakan air kelapa, Pak? Tidak digunakan air tape misalnya. Anda bisa menggunakan air tape juga karena itu alkohol juga. Ya, tapi mungkin kandungan alkoholnya terlalu tinggi sehingga bakteri asam cukanya akan mengalami kesulitan. Ya, berbeda dengan air kelapa yang kandungan alkoholnya tidak terlalu tinggi sehingga bakteri asam cukanya bisa tumbuh. Ya, gampang kan? Dunia bioteknologi tradisional itu sudah ada di sekitar kita. Anda tinggal belajar dari orang-orang ini dan Anda bisa bikin perusahaan juga kalau mau. Ya. Bakteri asam sitrat. Ya, asam cuka itu adalah citric acid. Ya, untuk memproduksi nata de coco juga digunakan air kelapa. Ya. Udah tahu caranya? Belum tahu juga? Belum tahu, Pak. Mas, Anda disalib sama teman-teman dari mikro tuh. Ya, jadi sama, ya, nata de coco ini bahannya adalah air kelapa. Ya, makanya di pasar-pasar dulu kita nggak tahu, di pasar-pasar tuh air kelapa itu sekarang ditampung di jerigen-jerigen dan itu laku dijual karena banyak pembeli yang kemudian bisa dipakai untuk membuat asam cuka, ya, atau untuk membuat nata de coco. Hanya beda bakterinya. Di sini bakterinya adalah bakteri nata. Ya, de coco itu artinya dari kelapa, air kelapa. Ya. Jadi nata ini sebuah biomasa. Ya. Jadi air kelapa tentu saja harus disterilisasi dulu, dididihkan begitu supaya steril. Kemudian kalau air kelapa saja itu kandungan nitrogennya mungkin tidak cukup banyak untuk menghasilkan nata dalam jumlah biomasa dalam jumlah yang signifikan. Ya, makanya biasanya ditambahkan urea cair ditambahkan sampai konsentrasi tertentu, kemudian baru diinokulasi dengan bakteri penghasil nata. Ya. Jadi nata de coco itu sebenarnya adalah kokon bakteri. Kokon itu cangkang bakteri yang bertumpuk, ya, dan dia memiliki ketebalan tertentu. Ya.
Dan ini bisa dikerjakan rumahan sebenarnya. Anda bisa menggunakan tray biasa, kemudian sudah diinokulasi, ditutup dengan kertas koran saja cukup, begitu. Kemudian ditunggu si bakteri natanya tumbuh, menghasilkan biomasa itu. Kemudian dalam waktu 5-6 hari tinggal dipanen. Ya, panennya tentu saja bentuknya lembaran sesuai dengan ukuran dari tray yang digunakan, ya, tray plastik itu. Ya, saya lihat di Jogja begitu, ya. Jadi Prof Bambang siapa namanya, lupa saya. Ya, memang dari kimia UGM itu punya pabrik yang tidak punya apa namanya. Jadi dari mana air kelapanya? Air kelapanya dia beli dari masyarakat, baik masyarakat yang apa namanya ada di pasar maupun masyarakat yang menghasilkan minyak kelapa kemudian. Karena di daerah Jogja atau Jawa Tengah sisi selatan itu kelapa masih begitu melimpah, tetapi dengan harga yang murah. Tetapi kalau dibuat minyak kelapa virgin, atau mesti ingat ada virgin coconut oil, ya, itu harganya lebih mahal daripada minyak goreng yang sawit, ya. Minyak sawit hanya mungkin memang pasarnya tidak seterbuka zaman dulu. Kalau zaman kecil saya dulu, memang ibu saya tidak suka dengan minyak sawit, tapi menggunakan minyak kelapa. Bahkan kami membuat sendiri minyak kelapa itu. Ya, waktu saya kecil, ketika pohon kelapa di sekitar rumah saya masih banyak. Ya, ketika saya tumbuh SMP, SMA, banyak pohon kelapa harus ditebang karena makin lama makin tinggi dan makin membahayakan rumah-rumah di sekitar halaman rumah kami, sehingga memang harus dikurangi, dipotong akhirnya. Ya. Nah, tetapi di luar perkotaan, di luar Jawa maupun di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu produksi kelapa masih sangat tinggi dan banyak dikirim ke Jakarta maupun ke Bandung, saya kira. Ya, sampai di mana? Banjar, Ciamis itu produksi kelapa masih sangat tinggi, dan oleh karena itu mereka masih menghasilkan kelapa, dan hasil samping kelapa tapi sangat cukup populer di Jawa Barat adalah galindo. Ya, galindo itu makanan yang di Jawa Barat populer. Di tempat kami dulu juga populer, tapi karena tidak mudah memproduksinya, jadi tidak banyak diperjualbelikan. Ya. Memelihara jamur, saya kira Anda bisa belajar nanti menggunakan sisa gergajian, ya, kayu gergajian atau tai gergajian, ya, itu kemudian bisa ditumbuh jamur. Nah, tentu ada teknologinya, ya. Nggak bisa tiba-tiba kayu gergajian Anda kasih jamur dan Anda berharap tumbuh jamurnya. Nggak, ini harus ada pendekatan teknologinya, ya. Tapi sekali lagi, bioteknologi berbasis mikroba ini mungkin lebih dekat ke rekayasa, ya, lebih dekat ke rekayasa, tapi masih bioteknologi, ya. Nah, bioremediasi menghancurkan limbah pengeboran minyak bumi, misalnya MAT, atau disebutnya sebagai MAT, atau padat, jadi semi cair, begitu, ya, limbah yang masih cair dan sebenarnya masih bisa diambil minyaknya tapi terlalu sedikit, ya. Ini harus dipecah oleh mikroba supaya tidak mencemari lingkungan, ya. Atau kalau terjadi kapal tanker membawa minyak mentah yang kandas atau karam, kemudian minyaknya tersebar kemana-mana di lautan, maka digunakan tentu saja filter untuk mengangkat minyak yang masih bisa diangkat, tetapi minyak yang sudah terlanjur menempel pada dasar laut ataupun pada benda-benda yang ada di laut itu harus dihancurkan dengan mikroba supaya kembali ke alam. Ya, biosolubilisasi tadi sudah saya singgung. Pada tumbuhan, ya, ada teknologi cocok tanam budidaya, ada sawah, ada kebun, ya. Nah, di daerah tropika, kebun ini mirip dengan hutan sebenarnya, hutan hujan tropika, hutan hujan basah tropika, ya. Ya, jadi kalau Anda ke
Kebun Raya Bogor itu segala tanaman ada, ya. Kemudian nanti kita lihat ini ada beberapa gambar atau kita lihat muka-muka nyambung ya. Ya, ini sawah, saya kira atau paddy field. Ini adalah sistem semi aquaculture, ya, semi aquaculture. Jadi kita menanam padi dengan atau menanam jenis rumputan. Jadi padi itulah gramine, ya, jenis rumput, tetapi memerlukan banyak air. Ya, jadi semi aquaculture. Nah, di Jawa Barat karena air relatif melimpah, maka biasanya dikombinasi atau ditumpang sari padi ini dengan ikan. Ya, dengan ikan disebut minapadi. Ya, di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga ada, tetapi jarang sekali yang melaksanakan itu karena waktu panennya tidak sama. Ya. Menjelang panen padi nanti sawahnya harus dikeringkan dan dengan demikian ikannya harus panen lebih dulu. Mungkin dulu ketika padi umurnya cukup panjang 5-6 bulan ikannya relatif tumbuh bisa sampai optimal, tetapi sekarang padi umurnya hanya sekitar 110 sampai 120 hari, jadi sekitar 3 sampai 4 bulan, ya. Maka pertumbuhan ikannya mungkin tidak optimal. Oke, saya nggak tahu nih, lupa saya baliknya gimana nih. Nah, oke, masih ada, ini sawah. Saya kira banyak Anda sudah sering lihat ya orang bekerja di sawah. Nah, ini sawah yang baru tanam di kaki Gunung Ciremai di Cirebon di daerah Kuningan. Ya. Nah, ini adalah kebun, ya, kebun. Jadi Anda melihatnya mungkin hutan pinus, ya, yang sebenarnya adalah kebun karena ini adalah tanaman industri. Ya, di bawahnya orang melakukan persemaian tanaman yang lain siap untuk dipindahkan menggantikan, mungkin kalau pinusnya nanti dipotong, dipanen, maka tanaman berikutnya sudah siap ditanam, ya. Kemudian ada kebun di tanah kering dan terbuka. Ya, ini karena di pegunungan Anda mungkin tidak sulit menemukan kebun kol seperti ini di seputaran Lembang. Ini kebetulan ada di seputaran Dago. Ya, saya potret sendiri. Ya. Ya, ini kolnya. Jadi kolnya mulai membentuk tubuh kol yang kita panen nantinya. Ya, ini masih pembentukan daun yang terbuka, nanti di ujungnya lama-lama dia terjadi tumpukan daun yang belum membuka dan berwarna relatif putih cerah, ya, itu yang dipanen sebagai kol. Nah, ini tahun 2009 saya kebetulan mendapat kesempatan pergi haji dan saya melihat dari pesawat terbang ada kompaktis, ya, di gurun pasir ada begitu banyak kompaktis, bulatan-bulatan begitu yang saya curious apa ini, ya. Kemudian saya search di Google, rupanya ini adalah kebun, ya, rupanya kebun tapi di gurun pasir, ya, tergantung sumber air. Kalau sumber airnya atau lingkarannya tidak terlalu besar mungkin bisa full hijau semua, tapi bagi yang ini hanya separuh, ya, hanya separuh. Kenapa? Karena mungkin air yang digunakan untuk mengairi tidak cukup banyak, ya. Dan ukuran lingkarannya juga cukup besar, ya. Luar biasa karena di gurun kemudian saya menemukan ada kebun seperti itu. Ini umumnya adalah kebun sayur ataupun kebun gandum, ya. Karena gandum tidak memerlukan air sebanyak padi, ya. Jadi ini kalau dilihat dari daerah yang rendah, ini mungkin baru tumbuh, ya, ini juga sudah mulai tumbuh lebih baik, ya. Jadi ini adalah pusat koordinasinya, mungkin di sini ada mata air dan sebagainya, bukan mata air, mungkin ada sumur untuk menghasilkan air dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah mesin untuk menyiram, ya. Jadi menyiramnya pakai mesin dengan pipa panjang begitu yang bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, makanya menghasilkan bentuk setengah lingkaran atau bahkan bentuk lingkaran penuh. Ya, nah, seperti ini lingkaran penuh, ya. Jadi ini adalah kebunnya. Kalau Anda lihat ini yang di samping-samping ini dilihat dari Google Map, ya, Google Map tahun 2008 atau 2009, nggak begitu jelas, ya. Ini adalah pohon kurma yang di pinggir ini, ya, pohon kurma yang menjadi tanaman endemik di gurun pasir. Ya.
Jadi gurun pasir kalau mendapatkan suplai air yang bagus, dia bisa dipakai untuk menanam sayuran ataupun gandum dengan kualitas yang bagus. Ya, bahkan lebih bisa dikendalikan karena suplai airnya mungkin bisa dikendalikan dengan baik. Ya. Nah, ini sama. Ya. Jadi saya potong daerah ini, kalau ingin lihat ini adalah pohon kurma. Ya. Nah, ini adalah sebuah kota di sebelah selatan Mekah, antara Mekah dengan Yaman, gitu ya. Al-Quais kalau tidak salah, Al-Quais namanya. Ya. Nah, ini kotanya kurang lebih seperti ini. Ini adalah pohon-pohon kurmanya, ya. Pohon kurma. Nah, ini bekasnya ada menanam jagung. Ya, ini mungkin airnya cukup banyak sehingga ada tanaman lain di sela-sela pohon kurma yang masih tumbuh. Ya. Rupanya ini adalah menuju ke ujung belakang dari presentasi. Sebentar ke depan. Panahnya harusnya. Ya, nah, jadi ada sawah, ada kebun, kemudian ada hidroponik. Ya, ada hidroponik, ada aeroponik. Saya kira Anda kenal semua istilah-istilah ini. Ya, hidroponik dan aeroponik ini lebih rekayasa lingkungan. Ya, rekayasa lingkungan biasanya dikerjakan di rumah kasa atau rumah kaca. Ya. Sekarang mungkin lebih murah menggunakan rumah kasa. Ya. Kemudian cairan yang digunakan adalah cairan formula kimia tentu saja. Bisa juga dengan aeroponik. Ya. Aeroponik ini, kalau hidroponik ini airnya dialirkan, ya, mengalir terus. Kalau aeroponik ini menggunakan airnya dihembuskan, diuapkan. Jadi dibikin menjadi butiran-butiran halus sehingga akar dari tanamannya relatif lembab, tidak harus basah. Ya, dan itu jauh lebih menghemat dibandingkan menggunakan hidroponik. Ya, tapi tentu saja masing-masing ada ininya. Ya, yang baru lebih bersahabat lagi adalah aquaponik, di mana orang memelihara ikan dan dan sayuran, tanaman sayuran di atasnya ataupun padi di atasnya, di bawahnya adalah ikan. Jadi mina padi tetapi dengan ruang yang lebih terbatas. Ya. Nah, ada yang lain untuk bioteknologi tumbuhan, ada stek tanaman, okulasi, cangkok, ya, kultur jaringan, isolasi biji, hibridisasi, dan di ujungnya ada transgenik. Ya, yang ini, yang sampai isolasi biji, ini mungkin relatif konvensional, kecuali mungkin kultur jaringan juga sudah mulai konvensional, di mana-mana orang memelihara kultur jaringan, terutama untuk menghasilkan anggrek, ya. Dan itu masih merupakan komoditi besar, ya, masih menghasilkan banyak uang. Ya. Okulasi, saya kira bibit-bibit tanaman buah yang banyak diperjualbelikan di masyarakat adalah hasil okulasi. Anda bisa melakukan pencangkokan, ya, bisa juga melakukan stek. Ya, jadi banyak teknologi pada tumbuhan ini yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan tanaman-tanaman baru dengan kualitas yang bagus. Hewan, ya, tentu saja ada budidaya, ada reproduksi, hibridisasi dan seleksi, inseminasi, IVF dan embryo transfer. Di level penelitian ada transgenik, stem cell, rekombinasi homologus. Untuk kesehatan ada transplantasi, ada implantasi, ada diagnosis, ada terapi, ya, kanker, vaksin. Ini adalah bahasan yang nanti akan kita fokuskan. Jadi kalau hari ini saya melakukan pendahuluan kenapa ada mikroba, ada tumbuhan, supaya Anda tidak hanya fokus pada bioteknologi hewan, ya. Jadi hanya sebagai pendahuluan, tidak apa-apa. Ini balik lagi, ini gambar tadi sampai di mana tadi? Hidroponik. Ya. Ya, jadi di negeri Arab itu jangan khawatir Anda kekurangan sayuran, karena negeri Arab menghasilkan sayuran dengan kualitas bagus. Ya, ini saya kira hidroponik model yang lama, saya kira tahun 2008, tapi masih berjalan sampai sekarang, ya. Jadi
Anda bisa memelihara satu jenis tanaman saja bertingkat seperti ini menggunakan corong, begitu sederhana. Ya, bisa menggunakan pipa paralon dengan lubang-lubang. Ya, ini juga pipa paralon dengan lubang-lubang. Ya. Bahkan yang terbaru, kami masjid di lingkungan rumah saya itu bekerja sama dengan Bandung Hidro Market namanya, Bandung Hidro Market. Mereka mencoba menanam kangkung, ya, dengan janji produksi kangkungnya akan diserap oleh Bandung Hidro Market atau dijual, dikonsumsi sendiri. Boleh dikonsumsi sendiri, tetapi tidak boleh dijual sendiri. Kalau mau dijual harus melalui mereka. Ya, jadi peralatan dipinjami oleh mereka, termasuk screen house-nya, ya, kemudian pipa paralonnya, instalasinya itu dipinjami sampai 1000 lubang, ya, sampai 1000 lubang. Minggu ini kita masuk di tahap penanaman pertama, ya, moga-moga 2 minggu lagi sudah bisa dilihat di hasilnya. Saya minta maaf, slide ini masih slide tahun yang lalu, saya belum update gambar-gambarnya. Ya. Nah, ini adalah aeroponik. Jadi kalau hidroponik itu secara konsep airnya, akar tanamannya terendam di cairan, ya, terendam di air. Jadi air dipompakan dari sini sampai ke tempat tanaman, ya, sehingga akar tanaman relatif terendam, kemudian air mengalir dan dia akan kembali masuk ke tempat cadangan lagi, ya, sehingga dengan demikian 24 jam air itu berputar. Tentu saja air ini mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan sehingga tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik. Nah, kenapa diperlukan screen house? Karena untuk menghindari serangga dari luar, penyakit dari luar, ya, baik jamur maupun serangga. Kemudian kualitas cahayanya juga bisa lebih diatur sehingga kualitas tanamannya menjadi jauh lebih baik dibandingkan tanaman yang kita pelihara di kebun. Ya, ini adalah aeroponik. Ya. Aeroponik, jadi tanamannya tidak langsung menyentuh air sebenarnya, tapi meskipun demikian kalau sudah tumbuh subur tentu saja akar akan menjangkau air, tapi di awal air ini akan disemburkan ke akar tanaman dalam bentuk mist, dalam bentuk kabut, ya. Jadi dikabutkan begitu sehingga akar tanamannya akan senantiasa lembab dan tanaman tumbuh subur. Ini saya kira juga di greenhouse atau screen house. Dan ini sudah kelihatannya, ini saya ambil dari internet, ini adalah skalanya sudah komersial, ya. Jadi produksinya sudah cukup tinggi, ya. Saya kira begitu materi hari ini. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau ide atau apa. Halo, rasanya saya sendirian, padahal kita ber-43. Ayo silahkan pertanyaan. Mungkin dalam waktu saya tambah sedikit. Ya. Tadi pas Bapak menjelaskan bagian hidroponik, kenapa aneh beda ya Pak? Dan suaranya terputus-putus. Suaramu terputus-putus, aku nggak bisa menangkap dengan baik. Saya ulangi. Sudah bisa terdengar belum Pak? Ya, sudah. Ya, saya mau bertanya hidroponik. Tanamannya berbeda. Yang pertama itu kan harus dikabutkan ya Pak. Tapi kenapa selanjutnya itu tanamannya bisa menjangkau airnya ya Pak? Ya karena akarnya tumbuh. Akhirnya tumbuh. Ini kan masih dikabutkan juga, cuman ini kan nggak ditunjukkan. Kalau dibuka begini dikabutkan, ya uapnya kemana-mana. Ya. Tapi cadangan airnya ada di bawah juga, begitu. Ya. Nah, akarnya akan tumbuh kan? Ini kan akarnya manjang-manjang nih. Bagaimanapun tanaman kan akan berusaha menjangkau nutrisi yang ada di bawahnya. Oh iya, sudah mengerti Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya, silakan yang tertarik dengan. Punten Pak, mau bertanya. Iya. Saya mau bertanya tentang ini sebenarnya ke yang tumbuhan tadi. Kenapa kok sekarang yang di masa COVID ini orang-orang lebih fokus ke membuat vaksinnya daripada membuat obatnya, padahal bukannya mudah juga Pak? Kira-kira.
Gimana? Pada masa pandemi COVID, orang lebih fokus membuat vaksin daripada untuk membuat obat yang cepat menyembuhkan gitu. Ya, jadi sejarah bercerita bahwa pandemi, ya, pandemi cacar, pandemi flu abad yang lalu, kemudian apa itu yang anak-anak kakinya menjadi mengecil itu, ya, pandemi yang disebabkan oleh virus maupun bakteri itu secara umum bisa diatasi dengan vaksin. Ya, obat sebenarnya ada, bukan tidak ada, tetapi mungkin satu harganya mahal. Ya, tidak ada obat yang harganya murah karena penelitiannya pasti lama, ya. Harganya mahal, ketersediaannya juga limit, ya. Nah, tentu saja secara nasional, secara bangsa, ya, secara pemerintahan menghasilkan vaksin menjadi lebih rasional dibandingkan menghasilkan obat untuk, apalagi nanti reaksi obat terhadap individu itu bisa berbeda-beda. Ya, vaksin bukan berarti tidak berbeda-beda, tetapi mungkin vaksin lebih general. Ya. Nah, kalau pertanyaannya begitu hanya sampai di situ. Tapi kalau Anda bertanya kenapa Indonesia nggak bikin vaksin sendiri, apa kita nggak mampu? Saya kira Indonesia mampu bikin vaksin sendiri. Nah, tetapi keputusan politik menyebutkan kita impor vaksin dari negeri Cina. Saya nggak tahu alasannya apa. Ya. Ya, tapi mungkin Cina penelitiannya lebih advance dari kita, meskipun secara teknologi saya yakin Bio Farma mampu membuat vaksin sendiri sebenarnya. Ya, meskipun untuk menghasilkan 150 juta ampul vaksin mungkin perlu waktu lebih lama dibandingkan kita mengimpor dari berbagai perusahaan internasional yang sudah siap masuk ke pasar. Saya kira gitu. Baik, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Anissa. Ya. Yang lain? Yang lain silahkan. Ya, nggak ada yang bertanya. Alquais, saya juga belum ke situ. Saya hanya jalan-jalan di internet saja ini. Ya. Jadi di Google Map ternyata mereka bisa tanam jagung. Kemudian ini mungkin sayuran atau nggak begitu jelas, mungkin sejenis bawang atau apa begitu. Ya. Jadi mereka tampaknya bisa memproduksi sendiri. Ya. Ini juga yang hijau di bawah ini mungkin tanaman palawija. Ya. Kalau yang di belakang yang tumbuh lebat ini sepertinya adalah kurma. Ya. Pohon kurma, dan ini buah kurma yang malainya sedang, atau pohon kurma yang sedang berbuah. Ya, ini juga. Ya. Ini adalah potongan dari kota Alquais. Anda bisa search di Google Map. Ya. Alquais ada di sebelah selatan Mekah, agak jauh ya, karena kita naik pesawat terbang dan di sini kita harus ngambil mikot di Lam-Lam disebutnya ya, begitu, sehingga saya lebih tertarik kepada penglihatan saya dari jendela pesawat. Nah ini ya, ini pada waktu itu saya potret dengan HP ya, Sony Ericsson, masih Sony Ericsson zaman itu. Gambarnya cukup bagus ya. Ini adalah jet dari pesawat ya. Mesin jet pesawat. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya. Yang tentang kebun di gurun ini, Pak. Kenapa kok tanaman bisa tumbuh di gurunnya, bukannya kenapa si pasirnya itu bisa mensupport tanamannya bisa tumbuh gitu, bukannya beda sama tanah biasanya, Pak? Iya, kamu harus kembali ke sini, ke hidroponik. Hidroponik tanamannya bisa tumbuh padahal nggak ada tanahnya, nggak ada pasirnya. Apa yang diperlukan tanaman? Nutrisi dan air, Pak.
nutrisi dan air. Jadi kalau di gurun ini ya nutrisinya mungkin ada ya. Di antara pasir itu ada nutrisi. Yang tidak ada kan airnya. Jadi ketika orang bisa menaburkan air dengan baik ya sehingga membentuk setengah lingkaran ini, maka tanamannya bisa tumbuh. Mana tadi yang ada? Nah, ini. Jadi ada mesin ini ya, mesin ini menaburkan air kan. Mungkin pagi sore. Ya. Di sini tidak ada gunung, tidak ada awan gitu ya. Jadi saya bayangkan temperaturnya mungkin bisa mencapai 45 derajat mungkin ya. Jadi tapi justru tanamannya bisa tumbuh bagus karena suplai airnya memadai. Jadi sebenarnya banyak tempat di negeri kita di Pulau Jawa maupun di luar Jawa yang di luar Jawa mungkin masih terlalu sedikit, tapi di Jawa banyak sekali daerah-daerah yang seolah-olah tidak kita anggap sebagai daerah subur, padahal itu daerah subur karena airnya tidak ada maka menjadi tandus. Ya, jadi kalau Anda bisa merekayasa lingkungan itu dengan suplai air yang memadai, mungkin akan menghasilkan tanaman yang lebih bagus karena kesuburan tanahnya sebenarnya lebih bagus. Jadi di gurun pasir ini pun nutrisi ada di pasir itu, di antara pasir itu, atau mungkin nutrisinya ditaburkan melalui air yang jadi airnya bukan air biasa, tetapi air yang juga mengandung nutrisi. Dengan demikian kualitas tanamannya bisa dikontrol dengan baik. Itu ilmu tanaman nggak terlalu tidak serumit ilmu hewan sebenarnya untuk bioteknologi. Ya. Nah, jadi ketika nutrisinya tercukupi, ini tanamannya tumbuh dengan baik meskipun tidak ada pasir, tidak ada tanah. Saya kira begitu. Hasna? Husna, Anissa Husna, maaf. Iya, Pak. Ya. Enggak, mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Tidak ada? Ada atau tidak ada? Kalau pesertanya terlalu banyak begini, saling mengenalkan yang lain untuk bertanya. Jadi banyak yang tidak menyiapkan pertanyaan. Enggak, kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sekali lagi saya minta maaf bahwa tadi mulainya jadi terlambat gara-gara saya harus mengundang kalian satu persatu dan saya salah melihat jadwal karena kalau jadwalnya mulai jam 15 sebenarnya saya mulai mengundang Anda dari pukul 14 setengah jam harusnya terundang dengan artinya perkuliahan berjalan normal, tapi karena ternyata jadwal kuliahnya adalah jam 14 sampai jam 16 jadi sedikit tertunda ya, nggak apa-apa, tapi pendahuluannya ya memang hanya begitu. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada pertanyaan mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Simpan pertanyaan Anda untuk minggu depan ya. Bagaimana? Baik, Pak. Nah, untuk komunikasi supaya kita tidak terlalu sulit, saya minta salah satu untuk membuat WA group, ya, WA group gitu, supaya kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita komunikasikan bersama, semua peserta tahu apa yang terjadi. Ada yang sanggup untuk mengkoordinasikan atau membuatkan WA group? Halo? Anissa bisa? Bisa, Anissa? Pak.
Anisanya banyak, tapi yang banyak bertanya hari ini adalah Anissa Husna. Jadi saya minta tolong Anda bikin WA group ya atas nama Bioteknologi Hewan 2021. Baik, Kak. Ya, nanti kita komunikasi di sana. Kalau misalnya saya tidak bisa memberi kuliah atau apa, ya. Berharap sih bisa terus ngasih kuliah, tetapi kan kadang-kadang ada tugas yang harus dikerjakan begitu sehingga ini. Nah, sekali lagi saya kasih cerita tadi. Jadi mata kuliah ini dulunya didesain tidak pada Jumat sore sebenarnya, tapi karena saya bertugas di Jatinangor dan kuliah di Ganesha, biasanya setelah sholat Jumat saya baru balik ke Ganesha dan baru mulai kuliah jam 15. Jadi ketika sekarang diubah menjadi pukul 14, saya pun menjadi salah melihat jadwal. Baik, terima kasih atas partisipasi para mahasiswa pada hari ini. Meskipun tidak banyak pertanyaan, saya berharap banyak pertanyaan.